ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu yang saya hormati, Pak Bu Paralaman, Pak Haji Ami, dengan para perangkat desanya, Pak Ulis, Pak Kaur, Pak Kadus, rekan Timonep, PPP dan Dana Desa, Pak Kasih Pembawa Jawatim, Pak Kasih Ekbang, Bapak Haji Ida, sama stafnya Pak Wahyudin, Ibu Haji Yayah, pendamping desa. Hari ini kita melakukan tugas untuk mengadakan monitoring evaluasi tentang pelaksanaan perakirausahaan dana desa Kecamatan Babakar. Hari ini jadwal desa Samben dan Karangwangun dengan segala keterbatasan dan juga waktu kita mencoba untuk memenuhi amanat dari Perbu bahwa dasar kami ke melaksanakan model PD ini yang pertama adalah Perbu dari Pak Bupati tentang dana desa bahwa ada kewajiban pihak kecamatan selaku fasilitasi dana desa di tingkat desa. Kami selaku yang biasa memverifikasi dan memvalidasi kasih Ekbang, Pak Sekmat, Pak pendamping desa harus turun ke lapangan langsung untuk memotret seperti apa pelaksanaan dana desa, hal ihwal berkaitan dengan SOP-nya dari mulai tata usahaan, perencanaan, kegiatan, dan juga evaluasi dan juga pelaporannya secara detail sebagai bahan untuk ditembuskan kepada tingkat atas. Ada DPPD, ada Pak Bupati, dan juga ada inspektorat. Artinya bahwa dengan kita melakukan tugas langsung turun ke lapangan, Monet ini bagian dari audit awal sebelum nanti tahun depan anggaran 2025 akan diaudit oleh inspektorat. Yang kita ibaratnya ini adalah audit dalam bentuk mini untuk sebagai titik awal kita melakukan tugas ya kecamatan memverifikasi. Selama ini memang seyogianya harusnya dilaksanakan dari mulai tahun 2023. Tapi buat belakang 2023-2024 kita masih lentur, masih bertoleransi hanya di atas kertas memverifikasi melakukan secara langsung baik pol ataupun langsung komunikasi dengan Pak Guru dan perakarnya seperti apa, ABCD-nya beres, ABCD-nya apa. Nah, tapi tahun ini dipaksa kita harus turun karena kita ditegur oleh Pemkab karena harus dibuktikan dengan kegiatan foto, kita harus monet langsung ke tingkat desa, turun langsung ke lapangan. Itu dasarnya ya Pak Guru sama rekan-rekan perangkat desa ya. Jadi bukan mengada-ngada. Ini untuk menghapus image bahwa monet maning kecamatan Tekau bila anu mangan kudur segala enggak ya. Saya paling malas sebetulnya seperti ini ya, karena tadi image-nya kan seperti itu. Cuma karena tuntutan tugas dan juga kewajiban kita, apalagi Makasih Pak Sekmat dan Makasih Bang yang BH Tiger itu ada kewajiban moral untuk sebelum memverifikasi dan memvalidasikan dengan bersih yang ditelah dan gitu. Sama ini kan kepercayaan saja kita pegangkan seperti itu. Dan ke lapangan mudah-mudahan kita bisa lebih yakin sebelum kita nanti pengajuan dana desa keduanya itu akan diajukan. Kita yakin bahwa memang secara dengan lapangan kita bisa membuktikan secara existing keadaan di lapangan seperti apa, fisika dan juga belum, gimana pada usahanya, gimana Pak Ulis kalau keuangan, kalau program melaporkan cara aplikasi betul enggak, udah bayar pajak belum, semuanya akan kita potret dalam bentuk monef yang tadi saya sampaikan seperti audit mini. PBB kemarin saya evaluasi di Kabupaten bulan Juni, Pak Watim sudah juga evaluasi selalu kasih bulan Mei, akhir Mei itu tetap tegurannya sama seperti tahun sebelumnya. Tegurannya Babakan itu kelemahannya tetap sejak diterima jadi HKP sampai dengan menjelang jatuh tempo itu pergerakannya lambat, hanya sekedar janji lunas Pak, lunas betul,
selama sekian tahun bahkan tuh lunas semua. Cuman kondisi sekarang PAD kita kabupaten itu defisit, dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo itu memangkas semua anggaran yang namanya efisiensi. Jadi sumber PAD-nya itu betul-betul mengandalkan dari PAD per bulannya. Manakala pajak bumi bangunan sebagai salah satu yang menyumbang buat anggaran PAD kabupaten tidak sesuai dengan target, pada meledre, pada apa namanya, melempem, melehoy, ya akan seperti itu. Jadi intinya nanti Pak Wadim pajak masa PBB akan biasa menginventarisasi per kolektornya berapa targetnya. Secara ranking Desa Karangmangun kemarin yang masuk yang papan atas, Mesor, ya. Kemudian, jadi coba kita patasin dulu. 15%. sementara target bulan Juni adalah 50% di kabupaten. Karangwangun nembe oli 15%. Celakanya PBB-nya menjadi bagian dari persyaratan untuk usulan dana desa selanjutnya. Kalaupun nanti di Bonek ini udah beres semua, pajak beres, SPG beres, PBB-nya belum bisa persen, nggak misalnya kok bulan Arab tagakan, ya belum bisa metu kok ya. Jadi nyambung nggak? Jadi ngeling sekarang mah, karena dari berbagai indikator buat kesehatan pengajuan dana desa buat pajak PBB tuh. Jadi dokter jangan sampai leha-leha. Terus penjelasannya apa sih cari monet? Sudah dibeli usi, jadi kasih di kardus, nggak bisa seperti itu sekarang. Semua itu berkaitan. Karena penata usaha itu seyogianya itu memang harus berkaitan. Seperti apa alur uang datang, termasuk ke transaksi desa, kegiatannya apa, kan ada pinbooknya, ada transfer kemana, misalnya kegiatannya dari apa BLT sampai pegangnya PPATK-nya, nanti transfer dulu. Kalaupun kejadian sebenarnya seperti itu, ya aja ngomong kayak kuan. Makanya ini kan dikumpulkan biar tahu alurnya gitu loh, ya kan? Alurnya seperti itu. Itu gambarannya. Kemudian sebelum nanti kita pelaksanaan, nanti pas pelaksanaan amonetnya yang nanti wawancara SPJ dan juga semuanya Pak Ulis, Pak Kaut, Ibu Kaut Keuangan dengan Ibu dengan Pak Kaur Program, dengan Pak Lugu, dengan Pak Watim. Pak Watim sudah diminta auditor, jadi hati-hati sedikit ya. Bakal bawa menghadapkan laptop aja, ajak itu dulu ya. Serem raih dikitnya. Terus dibintek, terus dibuntek ada seminggu kemarin ya. Jadi artinya apa tadi, untuk bisa memotret bahwa seperti apa yang terjadi sebenarnya. Nanti Pak Haji Ida, Pak Ekbang dengan Pak Uridi nanti diantar ke lapangan, maka ada tiga fisik ya dengan Ibu Yayat. Benar ini saya jawab. Pelaksanaan kegiatan saya mau ada sedikit gambaran dulu berkaitan dengan keadaan situasional birokrasi pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten yang berimbas kepada desa. Yang pertama adalah udah desa ke-6 di bawahnya, 3 hari ya. Pertama kemarin Babakan, Gunung Muja, kemarin Bukas, Pondok Gebang, tadi Paku Sampai, Sarang desa ke-6. Itu saya memberitahu masalah sekarang sedang merajai birokrasi adalah masalah konten media sosial. Seperti diketahui, gubernur kita Kang KDM sangat-sangat luar biasa dengan konten-kontennya. Beliau selaku gubernur, tapi juga selaku YouTuber dan juga pembuat konten yang sangat-sangat luar biasa. Efeknya itu berimbas kepada kita selaku birokrasi di tingkat desa. Imbasnya apa? Semakin banyak konten-konten yang secara humanis, pendekatan kemanusiaan ke orang-orang kecil,
itu seolah menegur kita di tingkat bawah untuk bisa mencontoh seperti KDN. Tanpa ada protokol, tiba-tiba muncul konten blok dusun ini, desa Babakan apa, di desa di kecamatan apa di Bandung muncul. Efeknya apa? Efeknya desa mana, umumnya siapa, camatnya siapa, bupati siapa, viral semua. Untuk membangunkan kita bahwa sebetulnya itu tuh tugasnya kita di tingkat lapangan. Dari tingkat kadus ya harus lebih mengetahui. Kang Jompo ku anak beli pernah di omong ini wong desa nih kadus bu umay supaya tubuh diantar baik akhirnya anaknya kan lapor Kang Dedi. Kamu sekarang udah. Oh ya. Itu teguran bagi kita. Seyogianya kita yang melakukan itu. Jadi seharusnya Pak Pu tuh terima bersih sebetulnya. Harusnya dari lugu-lugu tuh. Karena sebenarnya kalau dari tingkat yang paling bawah, kadus-kadusnya melakukan tugas itu, Pak Pu tinggal laporannya. Apalagi di kampung sudah ada aplikasi, masa desa cantik ya Pak Pu. Ditik ya, Ian ataupun Nana, ditik nulis, Kawatim, tulis, ada kakaknya nulis, anak doki, kan bisa keluar muncul. Itu Karawang loh hebatnya. Ya kan? Karena dengan posisi tadi saya sampaikan, sekarang undang-undangnya adalah netizen, konten yang jadi sangat berkuasa dan juga mempengaruhi hukum di masyarakat, kitanya dituntut untuk dibalas dengan aksi lagi, bukan dengan berbalas pantun di media sosial. Oke, kan dulu anu, paling lebu sih bang sengit. Ya beli beres aja di lawan naga, maning siang, ingut-ingut epic di bawah. Balas dengan aksi lagi, kegiatan desa bikin websitenya, ya munculkan, aku lagi bebersih munculkan, aku lagi mengunjungi rangda kamu tua usia, orang tua lagi dibopong, dipoto, di video 6 masukkan ke profil desa ke website desa, tapi tetap dengan dilakukan oleh kemauan dari merubah persepsi dari menunggu bola sampai ikut bola. Ya wayahe, ya biasa langsung baik kumas turu kelon, ya maghrib metu dikit muter, ya di pos kamling. Wong kan lebih lahiran kayak anaknya loro tapi nulas temane. Jadi saya tuh menggugah ini untuk dengan adanya konten yang bisa jadi detik ini terjadi. Langsung hotel lapor ke KDM, lapor ke Pak Imron, Pak Bupati, tanpa kita sadari. Khawatirnya apesnya tuh apesnya. Orang bangun, kok akhirnya Pak Pu kamu sebegel, dah kecolongan gini loh kayak jadi ya Pak Pu ya. Tiba-tiba muncul banding Kompas, gitu, Bapak KDM atau desa orang hampir terjadi. Kita begitu. Bila perlu tadi ditakoni, dijadwal dari yang biasanya operator website itu. Mungkin blokir, kaitannya apa? Laporan, video pakai WA, tadi dari WA-nya dilapor ada dari lugunya, langsung masukkan ke aplikasi, kirim hari ini, blok ini kaitan ini. Kan setiap hari itu. Jadi tidak terfokus dalam konten-konten yang negatif saja. Tadi sampai banyak cuma setitik saleh kuku, tapi Kang Akeh dikedeleng. Ya kalau tadi tidak diimbangi dengan yang tadi yang bagus-bagus, tapi nggak ke-expose karena tadi. Jadi masyarakat akhirnya mesti titik karena udah masuk ke konten, kuan be kamu dideleng kabeh. Oh iya kok, desa itu anu bae kok blesa. Ya karena yang bagusnya nggak diimbangi dengan aksi tadi, dibalas dengan aksi konten yang juga yang positif, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih upgrade lagi. Jadi Pak Putu bisa ada turu lali kalau tak ya laporannya kan ya Bu. Nah itu orang ya lali tuh dulu. Ya itu sudah zaman yang dibawa yang dibunuh ya. Semua itu sangat-sangat luar biasa. Sampai kemarin kejadian Pak Bupati Ibu itu betul-betul dikerjai oleh Pak KDM di Tonjong itu, di Terusmi itu Pak KDM hadir Kabupaten Cirebon tidak melalui protokol. Tapi udah tahu Bapak juga ngikutin datang di Tonjong itu.
Satu Muharram ditonjong. Tapi Pak Dedi, Pak KDM dengan posisinya karep dewek ya, sudah saya balik lagi aja. Dari Tonjong tuh mau ke Gunung Kuda, mau ke Buku Puntang rencananya, dibel ajudannya. Ini saya harus kemana ikut Pak KDM muteran Tonjong? Enggak, Pak Bupati mau ke sana aja, ke Gunung Kuda. Ya Bupati kan harus perintah ajudan, karena saya kan dengan satu ambil dengan Pak Gubernur kan. Ternyata baik manin Tonjong di-upload di konten. Dibilang nih masyarakat, Bupati nemen di anak ADM ku tukar rentah, begitu. Bupati kemana itu nggak? Artinya kita selaku yang di bawah itu, ya tadi katanya lagi berkuasa masalah konten, kita harus mengimbangi, gitu loh, ya kan? Atau udah muncul di konten tuh, ya netizen akhirnya, kontennya kayak gue, buatnya langka. Berarti kan lebih Gunung Kuda longsor aneh Kapolres baik, buat ini langka, mending. Kan lagi ada di Manado, lagi kegiatan musyawarah Bupati se-Indonesia, presiden kedua DKM, ya Sumberlon. Jadi kita kan akun fatwa yang bawah Dewan Kemakmuran Musola di masjid. Dewan Kemakmuran Maharro. Itu mungkinnya ada bayarnya. Jadi siap ya para lugu, para perangkat desa, sama-sama ayo kita bareng-bareng atur kecepatan, pakunya pengen gigi 5 pakai buat mobil, ayo diimbangi, jangan saling paku yang alor, perangkat desa yang betul atau perangkat desa menunggu aja yang netral, menunggu paku ya, buat paku mobil bisa turun ya. Iya, Pak Desa bangun ini ya. Kemeser buat, kemeser tanpa. Khawatir Pak. Nanti yang masalah kopdes, masalah itu, masalah ketahanan pangan yang nanti disinggung, itu nanti Pak Ulis, Pak Wati mengasih arahan realisasi dana desa kan termasuk yang ternyata modal kepada BUMDes ya. Iya, Kendalanya kan manakala ada yang berkebutuhan BUMDes, tetapi juga belum ada akte notarisnya, silakan diatur. Tetapi uang yang udah diambil itu harus bisa terrealisasikan secara sistem, misalnya 500 juta dari satu, termasuk yang tantangan buat yang buat BUMDes itu terserah. Memang belum ada akte notarisnya, nanti khawatir dikasih arahan seperti apa nanti dinyatakan dulu, tapi jangan dipegang oleh orang tidak berkompeten. Kalau mau masih ada di APB ada di rekening, yang harus keluarkan dulu, karena nggak bisa untuk nanti diendapkan, karena nanti realisasinya kan berarti belum selesai, jadi berpengaruh kepada penyaluran dana satu, berarti belum selesai, belum siap dan tidak bisa mengajukan untuk dana desa 2.
satu. Siapa yang menangnya? Teguh yang mending. Pembagiannya Jangan aja dia dua. Bisa. bisa. Ini mah diubah sekarang kayaknya. Karena kegiatannya mungkin uangnya untuk sektor yang lain. Yang 633, yang satu, yang 248-nya kata makanya kan sejumlah 248 tuh kegiatannya apa dari satu? Iya. Oh, maksudnya jalan kanannya dan jadi dua, Iya. diceng. Iya. Ya itu nggak boleh. Jadi secara laporan tetap saja harus ada, tetap sesuai dengan akomodasi awal bahwa dari satu itu tetap masuk ke tahap satu.